Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amilan shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayyatan thayyibatan wa la naziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Amma ba'd. Keluarga besar Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah memberikan kepada kita semua berbagai limpahan karunia nikmat, baik nikmat-nikmat yang kita sadari ataupun nikmat-nikmat yang kita tidak sadari. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang sudah Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Bisa beragama Islam, bisa mentauhidkan Allah, itu adalah nikmat yang tak ternilai harganya. Tak lupa sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah mengajarkan kepada kita tentang arti Islam, iman, ihsan, serta yang kita tunggu-tunggu syafaat beliau besok di yaumil kiamah. Semoga kita semua termasuk umatnya beliau yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Teman-teman, keluarga besar, siswa-siswi SMP SMA Insan Cendekia Sukoharjo, alhamdulillah kita bisa bertemu di malam hari ini dalam rangka acara kajian persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Apa yang akan kita bahas? Jadi temanya adalah andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Di judul umum ini ada beberapa poin yang akan kita kupas. Apa isi dari kajian kali ini? Yang pertama, kita akan membahas kenapa sih kita harus semangat menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian kita membahas yang kedua tentang catatan sejarah pada bulan Ramadan. Ternyata terjadi peristiwa-peristiwa besar ya, di bulan Ramadan. Kita akan pelajari sejarahnya. Yang nomor tiga yang akan kita bahas adalah kita harus mengerti esensi tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai puasa Ramadan kita hanya sekedar sebagai rutinitas semata. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang bekal bulan Ramadan. 4 poin inilah yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mengapa harus semangat menghadapi bulan Ramadan? Nomor 2, catatan sejarah pada bulan Ramadan. Nomor 3, harus ingat tujuan hakikat Allah mendidik kita di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, bagaimana kita menyiapkan bekal agar kita bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan. Oke teman-teman sekalian, keluarga besar SMP SMA Insan Cendekia Sukoharjo, kita akan masuk ke poin yang pertama yaitu kenapa sih kita harus semangat menghadapi bulan Ramadan? Kenapa kita harus semangat? Dasar hukumnya, lihatlah hadis Nabi Muhammad SAW ya.
Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kalian semua bersemangat terhadap perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kalian. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'ziz, dan janganlah kalian bersikap lemah. Kita akan menghadapi bulan Ramadan. Ihris ala ma yanfa'uka, maka kita harus bersungguh-sungguh menghadapi bulan Ramadan ini. Perlu diingat, kenapa kita harus semangat? Ingat konsep hidupnya seorang manusia. Di dalam Quran surah Al-Imran 185 kita sudah mengetahui semua. Allah bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Perlu diingat, konsep kita hidup di dunia ini seperti orang kontrak. Ada yang kontrakannya 30 tahun, ada yang kontrakannya 20 tahun, ada yang kontrakannya 50 tahun. Akan tetapi setelah selesai kontrak tersebut, maka tidak bisa diperpanjang. Kita harus balik ke kampung akhirat. Itulah nasib kita hidup di dunia ini. Coba kita lihat public figure yang pernah kita lihat di televisi. Contohnya siapa? Yang pertama, ya, ada Julia Perez gitu ya. Beliau ini meninggal ya pada tanggal 10 Juni 2017 di usia 36 tahun. Berarti Julia Perez dia ngontrak di dunia ini 36 tahun. Ketika selesai tidak bisa diperpanjang, harus balik ke kampung akhirat. Siapa lagi? Ya, Maknyus Pak Bondan. Beliau meninggal 29 November 2017 di usia 67 tahun. Artinya beliau ngontraknya di dunia 67 tahun. Siapa lagi? Pak Eko ini ya. Beliau meninggal di tanggal 27 Maret 2017 di usia 65 tahun. Berarti ngontraknya hidup di dunia 65 tahun. Dan yang terakhir adalah Dr. Oz ya. Dokter muda yang tampan pintar meninggal pada tanggal 4 Agustus 2017 di usia 36 tahun. Artinya apa? Kita juga sama ngontrak di dunia ini. Ketika habis usia kita, maka tidak bisa diperpanjang dan kita harus kembali ke kampung akhirat. Teman-teman sekalian, siswa-siswi SMP, SMA, keluarga besar, insan cendekia. Orang meninggal itu jangan dianggap enteng. Orang sakaratul maut itu jangan dianggap enteng. Pernah dengar bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW meninggal? Ketika Rasulullah SAW selesai takziah dari makam baki, ternyata di perjalanan menuju pulang, Rasulullah terserang demam yang sangat panas. Sampai-sampai beberapa hari sakitnya makin parah, makin parah, makin parah. Beliau sampai-sampai tidak bisa mengimami sholat. Maka Rasulullah SAW memanggil Ali menantunya, ya Ali ta'al. Ya. Panggilkan Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar menjadi imam sholat. Karena Nabi Muhammad tidak bisa menjadi imam, saking sakitnya dan beratnya sakitnya. Kemudian istrinya Rasulullah yang bernama Aisyah sekaligus anaknya Abu Bakar bilang kepada Nabi Muhammad protes. Apa protesnya? Ya Rasulullah, jangan Abu Bakar yang dijadikan imam. Kenapa? Inna Abu Bakrin rajulun raqiq idza qara'al Qur'an yabki. Karena Abu Bakar adalah ya salah satu sahabat Nabi yang memiliki hati yang sangat halus. Ketika beliau mengimami sholat, membaca Quran, ya dokter pasti menangis. Maka mintalah Umar yang lebih keras suaranya. Tapi Rasulullah SAW tetap menginginkan Abu Bakar menjadi pengganti beliau, menggantikan imam sholat. Ini isyarah bahwasannya ketika Rasulullah meninggal, beliau ingin sebagai gantinya adalah Abu Bakar menjadi pemimpin kaum muslimin. Teman-teman sekalian, siswa-siswi SMP, SMA, keluarga besar insan cendekia boarding school Sukoharjo, ketika Rasulullah menjelang ajalnya datang, maka Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib mengambilkan sebuah bejana kecil yang diisi air di dalamnya. Kemudian Rasul apa yang beliau lakukan? Beliau memasukkan kedua jarinya ke dalam bejana kecil ini, kemudian mengangkatnya dan kemudian meraukannya kalau bahasa Jawa ke mukanya, dan Rasulullah bilang apa? Innal mauta syakarat. Sesungguhnya kematian itu diawali dengan sakaratul maut. Rasul saja merasakan sakitnya sakaratul maut, apalagi kita. Teman-teman sekalian, siswa-siswi keluarga besar insan cendekia boarding school Sukoharjo,
Artinya adalah begitu beratnya sakaratul maut. Lihatlah sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Beliau kalau dinasehati masalah akhirat di padang mahsyar, beliau sedih tapi tidak begitu sedih. Tapi Utsman bin Affan ketika beliau melihat kuburan, pasti beliau akan menangis sampai jenggot-jenggotnya itu basah. Apa yang dikatakan beliau? Kuburan adalah salah satu taman dari taman-tamannya akhirat. Barang siapa di kuburannya dia mendapatkan nikmat kubur, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Tapi sebaliknya, apabila di alam kuburnya dia sudah merasakan kesulitan, maka perjalanan selanjutnya akan semakin sulit. Perhatikanlah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang muslim meninggal, dia akan mendapatkan 4 hak. Yang pertama, dia akan dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, dan dikuburkan. Ketika jenazah seorang muslim masuk ke dalam kuburan, yang takziah pulang semua, apa yang terjadi? Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Fayatihi malakani fayujlisanihi fayakullani lahu. Maka malaikat penanya datang ke alam kuburnya. Kemudian orang yang ada di alam kubur ini disuruh duduk. Kemudian diberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Kalau dia orang baik, fayaqul rabbi Allah. Rabb saya adalah Allah. Fayakullani lahu. Pertanyaan yang kedua, madinuka? Apa agamamu? Kalau dia orang baik, fayaqul, maka dia akan menjawab dinil Islam. Agama saya adalah agama Islam. Fayakullani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsu fikum. Pertanyaan yang ketiga, siapa lelaki yang Allah utus datang kepada kalian? Kalau dia adalah orang yang baik, mempelajari sunnah-sunnah Rasul, fayaqul, maka dia akan menjawab wa Rasulullah, dialah Nabi Muhammad SAW. Inilah kebanyakan yang kita tahu 3 pertanyaan ini. Sebenarnya ada 4 pertanyaan di alam kubur. Apa pertanyaan yang keempat? Fayakullani lahu wa ma'ilmuka. Dari mana ilmu yang kalian miliki? Kalau dia orang baik, fayaqul qara'tu kitabullah. Saya membaca Al-Quran. Fa'amantu bihi, saya mengimaninya. Wa saddaqtu, dan saya membenarkannya. Fayunadi munadi minas sama. Setelah diberikan pertanyaan, maka akan datang suara dari langit. Apa suaranya? Anna sadaqa abdi. Orang ini telah berkata jujur. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Fa'afrisuhu minal jannah. Di alam kuburnya dia dibentangkan kasur atau karpet yang sangat empuk yang berasal dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Dia dikenakan pakaian yang berasal dari surga. Faftahu lahu baban ilal jannah. Kemudian kuburannya disambungkan dengan salah satu pintu surga. Dan yang terjadi, fayatihi min raihiha. Angin segarnya surga akan masuk ke alam kuburnya. Watibiha, dan bau harumnya akan masuk ke alam kuburnya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basar. Dan kuburannya akan diluaskan sejauh mata memandang. Artinya dia mendapatkan kenikmatan kubur. Itu kalau orang baik. Kalau orang yang buruk, perhatikan. Dia akan diberikan kasur yang panas, pakaian yang panas. Kemudian kuburannya disambungkan ke neraka sehingga uap panasnya neraka masuk ke alam kuburnya. Kemudian kuburnya itu menyempit sampai tulang rusuk kanan dan kirinya itu menyilap. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang terjadi ketika seseorang berada di alam kuburnya. Coba perhatikan. Siapa ini? Beliau adalah Pangeran Diponegoro, ya. Beliau lahir di Yogyakarta, ya, 11 November 1785. Kemudian meninggal di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Berarti Pangeran Diponegoro itu hidup selama 70 tahun. Ya. Sekarang tahun berapa? Sekarang sudah tahun 2020, tinggal dikurangi. Tahun 2020 dikurangi 1855. Berarti Pangeran Diponegoro sudah berada di alam kubur 165 tahun. Beliau hidupnya 70 tahun. Di bawah tanah sudah 165 tahun. Apa artinya? Hidup kita di bawah tanah lebih lama daripada di atas tanah. Maka kita harus semangat menghadapi bulan Ramadan, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke kampung akhirat. Lihatlah perjalanan kita masih panjang, ya. Alam dunia, alam kubur, kehancuran alam semesta, sampai nanti surga dan neraka.
Maka datangnya bulan Ramadan kita jadikan momentum semangat kita untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Itulah orang ini yang dinamakan adalah orang yang cerdas, orang yang visioner, itu yang seperti ini. Makanya Nabi Muhammad berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, fa'ayul mu'min aqyas. Siapa mukmin yang cerdas itu, kata beliau. Qala, maka Nabi menjawab, aktsaruhum lil maut dzikran. Orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan kemudian bukan cuma ingat, dia semangat mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke kampung akhirat. Ulaikal aqyas, dialah orang yang paling cerdas. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18, Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju ke kampung akhirat. Jadi bab yang pertama adalah poin yang kita bisa ambil, wahayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu Ramadan depan di tahun 2021 apakah kita masih hidup, tidak ada yang bisa menjamin. Maka manfaatkanlah Ramadan yang akan datang ini. Itu poin yang pertama. Kita masuk poin yang kedua. Kita lihat catatan sejarah, ternyata zaman dahulu terjadi berbagai peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Ya, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Maka kita harus mempelajari kisah-kisah ini untuk dijadikan pelajaran buat kita. Di dalam Quran surah Yusuf ayat 111, Allah bilang apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah itu terdapat pelajaran yang akan kita bisa ambil bagi orang-orang yang memiliki akal. Emangnya apa saja yang terjadi zaman dahulu di bulan Ramadan? Yang pertama, ya, anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP, SMA, Insan Cendekia, keluarga besar boarding school Sukoharjo. Yang pertama, ternyata pembebasan kota Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan. Ingat, Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian terjadi gencatan senjata antara kafir Quraisy dengan orang-orang Muslim berada di Madinah. Akan tetapi perjanjian Hudaybiyah ini dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah. Kemudian Abu Sufyan datang ke kota Madinah untuk memperbaiki perjanjian ini, tapi Rasulullah menolak. Kemudian Rasulullah membawa 10.000 pasukan kaum muslimin untuk membebaskan kota Mekah. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, berpuasa. Apalagi momentum yang kedua. Ternyata turunnya Al-Quran, kita sudah tahu semua, itu 17 Ramadan. Rasulullah berada di Gua Hira. Inilah juga. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga, ternyata perang Badar, perang yang luar biasa besar, itu terjadi pada bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah. Orang muslim yang berjumlah 313 harus melawan 1.000 orang kafir Quraisy. Jadi ibaratkan satu orang muslim, dia harus bertempur melawan 3 orang. Bayangkan. Dan hal ini pun terjadi di bulan Ramadan, dan kaum muslimin saat itu mendapatkan kemenangan. Yang nomor 4, perang Tabuk. Ternyata perang Tabuk itu terjadi di bulan Ramadan. Perang Tabuk yang dikenal dengan Jaisul Usrah, tentara yang berada dalam kesulitan. Kenapa disebut seperti itu? Satu, perang Tabuk itu terjadi di musim panas, yang sangat panas. Yang kedua, jaraknya sangat jauh. Yang ketiga, perlengkapannya minim saat itu. Karena 1 ekor unta itu dinaiki oleh 18 kaum muslimin. Gonta-ganti. Dan alhamdulillah, pada perang Tabuk ini ternyata orang-orang Bizantium Romawi mereka sudah ketakutan duluan, dan hal ini terjadi di bulan Ramadan. Yang nomor 5, ternyata negeri Yaman, negerinya Raja Abraha, ya, yang menyerang Mekah, itu kan dulu dikuasai orang-orang Nasoro, dan orang-orang Nasoro ini menguasai negeri Yaman, dan negeri Yaman bisa diislamisasikan oleh Ali bin Abi Thalib pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Jadi momentumnya luar biasa. Nomor 6, dulu di Mekah
ada patung yang bernama Al-Uzza, patung yang paling besar. Kemudian diruntuhkan, dihancurkan oleh Khalid bin Walid dengan pedangnya, terjadi pada bulan Ramadan tahun 9 Hijriah. Apalagi nomor 7, kita pergi ke negeri Taif, negeri orang-orang yang telah melempari Nabi Muhammad SAW menggunakan batu sampai tumitnya Rasulullah itu mengucurkan darah, dan bisa diislamisasikan ketika bulan Ramadan tahun 9 Hijriah. Apalagi nomor 8, Andalusia Spanyol itu ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad itu pada bulan Ramadan. Apa perkataan beliau? Ketika sampai di Jabal Tariq, kemudian Tariq bin Ziyad berkata kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, bakar semua kapal kita. Sekarang pilihan kita dua, satu kita syahid di sini atau kita pulang dengan penuh kemenangan." Dan perlu diketahui yang nomor 8 adalah ternyata negara kita, negara Indonesia, itu diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, itu bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Negara kita Republik Indonesia dideklarasikan merdeka pada bulan Ramadan. Artinya apa? Ternyata di bulan Ramadan kaum muslimin berpuasa, menahan haus dan lapar, mereka bisa berkarya. Apa poin yang nomor 2 yang kita bisa ambil? Jadi bab yang kedua ini adalah puasa bukanlah alasan untuk bermalas-malasan. Semakin beratnya aktivitas kita ketika puasa di bulan Ramadan, maka akan berbanding lurus dengan pahala yang akan kita dapatkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW berkata, "Kullu amalin ibnu Adam." Setiap amalan anak keturunan Adam, yudha'aful hasanah asyru amthaliha. Akan dikali lipatkan, yang paling sedikit adalah 10 kali lipat. Illa sab'imi'ah, sampai 700 kali lipat di'fin. Qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah berkata, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa untuk Allah, wa anna ajri bihi, dan Allah yang akan langsung memberikan balasan pahala untuk orang-orang yang berpuasa. Boleh jadi saya sebagai guru mengajar di dalam kelas, ya, tidak kepanasan ber-AC dalam keadaan berpuasa Ramadan, dibandingkan dengan orang-orang yang di jalan. Mungkin ada mas-mas ojol atau orang-orang yang kerja di bangunan, mereka tetap ikhlas. Mereka tetap berpuasa. Mungkin di hadapan Allah mereka lebih besar pahalanya, karena godaan ketika mereka berpuasa lebih besar. Teman-teman sekalian, siswa-siswi keluarga besar SMP, SMA, Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Jadi poin yang kedua, jangan jadikan anak-anak sekalian puasa ini sebagai beban. Semakin berat aktivitas berarti nilai pahala pun semakin besar. Itu 2 poin yang bisa disampaikan. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Ingat tujuan puasa. Artinya apa? Ingat esensinya dari puasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jangan sampai puasa Ramadan yang kita lakukan besok hanya sekedar rutinitas semata, bukan sebagai kualitas. Saya masih ingat ceramahnya Ustadz Arifin Ilham. Beliau mengatakan apa? Semakin majunya zaman, teknologi dan kecerdasan manusia semakin meningkat. Lambat laun tapi pasti, kadangkala agama ini hanya sekedar rutinitas semata, bukan menjadi sebuah kualitas. Allahu Akbar, sholat di masjid, di musola, tetapi selesai sholat nafsu mereka yang akbar. Ketika selesai sholat, mereka zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, tetapi mulutnya juga selesai sholat, dia gunakan untuk namimah, untuk menghibah. Ketika mereka sholat, maaf nih ya, bagi yang akhwat, bagi yang perempuan, yang belum memakai hijab, mereka pakai mukena, tertutup auratnya, nampak indah dan mulia di hadapan Allah. Akan tetapi setelah selesai sholat, mukena, pakaian yang menutup auratnya, mereka ganti dengan pakaian-pakaian yang membuka auratnya. Artinya apa? Agama hanya sekedar rutinitas semata, bukan menjadi sebuah kualitas. Maka ketika kita berpuasa Ramadan, benar-benar kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan hanya sekedar rutinitas semata. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan al-amalu bi ghairi ikhlas, amal yang tidak ada ikhlas di dalamnya kal musafir, seperti seorang musafir yang lau jaubahu yuthkiluhu wa la yanfa'uhu, yang dia itu membawa sebuah tas dan tasnya itu diisi oleh pasir. Apa artinya? Sudah bikin berat dan tidak bermanfaat apa-apa pasirnya. Termasuk ketika bulan Ramadan ini kita berpuasa. Kalau kita tidak ikhlas ada di dalamnya, kita sudah capek dan kita tidak dapat pahala apa-apa. Siswa-siswi SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo, maka apa sih esensi dan tujuan dari puasa Ramadan ini? Kita harus ingat. Ingat Al-Baqarah 185. Apa yang Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Aku perintahkan kepada kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Ya. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Ali, ma maknal taqwa?" Apa takwa itu? Maka Ali menjawab, "Wahai saudaraku, seandainya engkau lewat suatu jalan, yang di jalan tersebut banyak belengnya, banyak pakunya, mada ta'man, apa yang kau akan lakukan?" Maka sahabat Ali ini kemudian bilang, "Saya akan menjaga kaki saya agar kaki saya tidak terkena paku, beling dan lain-lain." Maka Ali kemudian menjawab, "Wahwa takwa, itulah yang dinamakan dengan takwa." Artinya secara singkat dan padat, apa sih takwa itu? Menjaga diri dari dosa. Terus ciri orang yang takwa yang kayak apa? Yang kemana-mana pakai peci, yang kemana-mana pakai baju koko, yang ada jenggotnya, nggak jaminan. Kata Abu Darda di dalam kitab Akhlaqus Salaf, beliau mengatakan ciri orang yang bertakwa itu takut terhadap yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, dosa kecil saja takut, apalagi yang besar. Itulah ciri orang yang bertakwa. Contohnya siapa? Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini sahabat Nabi yang setiap makanan, minuman masuk ke dalam mulutnya, pasti beliau akan mengecek dari mana asalnya agar tahu kehalalannya. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq pulang kerja. Dia lapar, haus, masuk ke rumah, lalu ada makanan minuman di dapur, dimakan. Setelah masuk ke dalam perutnya baru sadar, ini makanan dari mana? Kemudian Abu Bakar memanggil khadimnya, pembantunya, "Ya khadim ta'al, ini dari mana makanannya?" Kata pembantunya, "Ini dikasih tetangga kita." "Yang mana rumahnya?" "Yang sebelah sana." "Yang profesinya kahin?" "Na'am." Ternyata makanan itu diberikan tetangganya Abu Bakar, yang tetangganya ini berprofesi sebagai kahin, yaitu dukun. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Dia memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulutnya, merogoh dan mengeluarkan makanan tadi. Apa artinya? Inilah ciri orang yang bertakwa. Yang kecil-kecil saja takut, apalagi yang besar-besar. Teman-teman sekalian, siswa-siswi SMP, SMA, Insan Cendekia, keluarga besar Boarding School Sukoharjo ini, jadi esensi dari datangnya bulan Ramadan, kita ini dididik, dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita isi dengan taraweh, waktu-waktu kita isi dengan zikrullah, dengan membaca Quran, punya uang kita sedekahkan. Sebenarnya bulan Ramadan adalah tarbiyah, ya, bulan pelatihan agar kita dididik menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dari bab yang ketiga ini kita bisa ambil pesan moralnya adalah kesuksesanmu, Ramadanmu itu bisa diukur seberapa besar kehati-hatianmu terhadap dosa. Jadi setelah selesai bulan Ramadan, kalau rasa takutmu, kehati-hatianmu terhadap dosa semakin meninggi, itu tandanya Ramadanmu itu berhasil. Tapi apabila selanjutnya, ketika selesai bulan Ramadan ini, kamu menghambur-hamburkan lagi, mengejorkan hawa nafsumu, ya, kamu tidak peduli dengan dosa, berarti Ramadanmu itu dikatakan tidak begitu berhasil. Siswa-siswi keluarga besar SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo, sampailah kita ke bab terakhir. Terus apa yang harus kita siapkan ketika menjelang bulan Ramadan ini? Bekal apa yang harus kita miliki agar beribadah di bulan Ramadan ini bisa maksimal? Ada 3 bekal yang harus kita siapkan menjelang hadapi bulan Ramadan ini.
biasanya saya sering singkat dengan SBK, ya. Bukan seni budaya dan keterampilan yang diajarkan Pak Andi, bukan. Jadi SBK itu singkatannya adalah satu adalah stop maksiat, yang kedua banyak ibadah, dan K-nya adalah kurangin hiburan dunia. Inilah 3 bekal yang harus kita siapkan ketika menghadapi bulan Ramadan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, masuk ke dalam bulan Ramadan, stop semua maksiat yang kalian lakukan. Ya, di rumah, di kamar mandi, apapun, stop semuanya. Medok, mendem, maling, main, modot kalau bahasa Jawanya. Kenapa? Orang yang mau puasa Ramadan dia harus berhenti berbuat dosa. Satu, kalau dia masih lanjut berbuat dosa di bulan Ramadan ini, maka dosa itu akan menyebabkan berat dan malasnya dia untuk beribadah. Padahal di bulan Ramadan full, siangnya puasa, malamnya itu tarawih, saudara dan lain. Ketika dia tidak mau stop, maka demi Allah dia tidak akan bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu idza adnaba, apabila dia berbuat dosa, kanat nuqta sauda fi qalbi, maka akan ada satu titik hitam nempel di dalam hatinya. Setiap satu titik hitam yang nempel di dalam hatinya menyebabkan dia malas, menyebabkan dia berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tak orang-orang soleh pada zaman dahulu. Yang pertama, Sufyan Ats-Tsauri, beliau menuturkan, saya pernah tidak bisa sholat tahajud atau sulit sholat tahajud selama 5 bulan gara-gara dosa yang saya lakukan. Ternyata dosa itu bisa menyebabkan menghalangi seseorang beribadah. Yang kedua, ada Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, apabila engkau tidak bisa sholat, apabila engkau tidak bisa puasa, sungguh engkau tidak bisa sholat dan puasa gara-gara dosa yang engkau lakukan. Dosa itulah yang menghalangi kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dosa yang berat adalah ketika dosa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW berkata, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah baydha. Wahai para sahabatku, maukah aku beritahukan kepada kalian, besok di kalangan umatku ada kaumku yang membawa pahala yang sangat besar di hadapan Allah, sebesar gunung Tihamah yang berwarna putih. Kemudian Nabi melanjutkan, fayaja'allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kemudian pahala sebesar gunung itu diremuk-remukkan, sampai menjadi abu, tidak berbekas sama sekali. Qala Thauban, ada sahabat Nabi yang bernama Thauban kemudian berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, an lanakunna minhum wa nahnu la na'lamu. Ya Rasulullah, setelah engkau ceritakan seperti itu, aku jadi takut ya. Ya Rasul, ceritakan kepada kami, kabarkan kepada kami sifat-sifat yang engkau sampaikan tadi. Kami khawatir termasuk golongan yang kau sebutkan tadi, padahal kami tidak menyadarinya. Apa jawaban Rasulullah? Qala amma innahum ikhwanukum. Mereka adalah saudara-saudaramu. Wa min jildatikum, yang kulitnya sama seperti kulitmu. Wa yakhuduna minan laili kama ta'khudun, yang mereka juga senang sholat tahajud sebagaimana kalian suka sholat tahajud. Walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka adalah kaum-kaum idza khalau bimaharimillah intakuhuma, ya. Apabila mereka sendirian, mereka senang melanggar larangan-larangan Allah. Apa artinya? STMJ, sholat terus, maksiat jalan, itu tidak bisa berlaku. Awan alim, bengi maling, yora iso mlaku bareng. Makanya orang-orang yang seperti ini, Allah menyindirnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas, mereka lebih takut terhadap manusia, wala yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak takut kepada Allah. Mereka takut disangka sama istrinya, mereka takut teman kerjanya, mereka takut dengan tetangganya, takut image-nya buruk, mereka lebih takut kepada manusia. Tetapi ketika mereka sendirian berbuat dosa di hadapan Allah, mereka tidak takut sama sekali. Makanya Allah tidak bain-bain memberikan balasan untuk orang-orang yang takut kepada Allah walaupun dia tidak bisa melihat Allah. Di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 12, Allah mengatakan,
apa? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yasyawna rabbahum, yang mereka takut kepada Allah bil ghaib, walaupun mereka tidak bisa melihat Allah, lahum maghfirah, maka Allah akan memberikan 2 pahala, dosanya diampuni semua, wa ajrun kabir, dan pahalanya akan diberikan yang sangat mulia besok, yaitu surganya Allah. Perlu diingat, siswa-siswi SMP SMA Insan Cendekia keluarga besar, salah satu dampak ketika seseorang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, menurut Abu Darda di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan seperti ini: Allah akan menanamkan ke dalam hati-hati orang-orang yang di sekelilingnya rasa benci ketika melihat dia. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, inilah asillah fa'arrafa dzalika fi khuluqi imraati wa dzabati. Ketika aku melakukan perbuatan dosa, dampak dosaku aku bisa rasakan dari berubahnya sifat binatang tungganganku dan berubahnya sifat istriku di rumah. Artinya dosa itu akan memiliki radiasi. Jadi poin yang pertama, bekal menghadapi bulan Ramadan, stop. Ojo macem-macem neng bulan Ramadan ya. Setiap amalan di bulan Ramadan dikali lipatkan, begitu juga dengan dosanya. Pengen aman, manuto Allah ya, jangan berbuat dosa. Bekal yang kedua, stop maksiat. B-nya adalah banyak beribadah. Isi bulan Ramadan ini dengan ibadah, amalan-amalan yang baik. Memang lelah, memang bosan, tapi lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Yang punya uang mungkin bantu minimal tetangga kita misalnya, mereka kesulitan dalam wabah corona ini, perekonomian kan semuanya anjlok. Jangan sampai tetangga kita mau buka puasa aja susah. Minimal kita bagi kepada mereka. Sholat tarawih, misalnya masjid-masjid masih ditutupkan karena ada wabah ini, tarawih di rumah, ajak istri dan keluarga. Jangan lupa tilawah Al-Quran. Masya Allah, ini jangan ditinggalkan. Harus ada targetnya per hari anak-anak sekalian. Pokoknya jangan ditinggalkan. Kemudian zakat fitrah jangan lupa. Coba kita saksikan kisah-kisah orang-orang soleh zaman dulu, apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, Imam Syafi'i. Beliau ketika masuk bulan Ramadan gaspol. Ngapain? Beliau menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Masya Allah, luar biasanya. Siapa lagi? Abdullah bin Umar. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau itu ketika berbuka puasa tidak pernah sendirian. Ketika bulan Ramadan, Abdullah bin Umar ketika mau buka puasa, pasti beliau buka puasa dengan orang miskin atau anak-anak yatim ya. Siswa-siswi SMP SMA keluarga besar Insan Cendekia Sukoharjo, kalau bulan Ramadan kita saksikan di beberapa panti asuhan juga full biasanya. Kalau tidak ada wabah corona seperti ini, mereka full biasanya. Dan Abdullah bin Umar ini ketika memiliki uang di bulan Ramadan, nyah-nyoh, luar biasa. Coba lihat siapa lagi? Ada Qatadah As-Sadusi, seorang ulama tabi'in. Ketika masuk 1 minggu ya, beliau di luar bulan Ramadan biasanya menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Ketika beliau masuk bulan Ramadan ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan biasa menghatamkan 3 hari sekali. Tapi kalau beliau masuk 10 terakhir bulan Ramadan, gaspol menghatamkan Al-Quran sampai sehari sekali. Siapa lagi? Ada seorang at-tabi'in yang bernama Az-Zuhri ya. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun hadis. Ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan bacaan-bacaan yang lain dan fokusnya hanya membaca Al-Quran. Termasuk Sufyan Ats-Tsauri, ketika masuk bulan Ramadan, beliau membaca Quran. Lihatlah Imam Bukhari ya. Kitab hadis yang sahih setelah Al-Quran ya. Setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu ketika masuk bulan Ramadan, maka beliau akan membaca Al-Quran di 1/3 malamnya. Beliau jadi sehari itu luar biasa bisa menghatamkan Qurannya. Terus bagaimana tahajudnya para orang-orang soleh zaman dahulu? Jadi di masanya Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat itu melakukan qiyamul lail atau tarawih itu rata-rata 20 rakaat. Yang 1 rakaatnya mereka membaca surah-surah Al-Ma'in. Artinya apa? Surah-surah yang isinya 100 ayat, luar biasa. Ketika zamannya Abdullah bin Abu Bakar, beliau bercerita ketika kami selesai sholat tarawih, maka kami cepat-cepat memanggil pembantu kami untuk menyiapkan makanan, takut terdekat waktu sholat subuh. Inilah
Orang-orang soleh zaman dahulu yang sudah teruji kredibilitas kesolehannya, ketika datangnya bulan Ramadan, mereka sangat semangat sekali mengejar pahala. Apa artinya? Bulan Ramadan itu diibaratkan Allah obral pahala. Maka kita harus semangat mencari pahala, karena kita tidak tahu, siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Terakhir, bekal terakhir yang harus kita lakukan adalah SBK. S, stop maksiat. B, banyak beramal ibadah. K-nya, kurangin hiburan dunia. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kualitas keislaman seseorang diukur dari seberapa jauh perkara yang tidak manfaat yang dia tinggalkan. Semakin banyak yang dia tinggalkan yang tidak bermanfaat, maka kualitas keimanannya, keislamannya sangatlah bagus. Ojo turu wae. Main game terus. TV-nya luar biasa, sosial media, gadget dan lain-lain. Maka berlelah-lelahlah di bulan Ramadan ini untuk beribadah, mencari pahala dari Allah. Lelahmu dalam ibadah itu tidak akan pernah sia-sia. Maka bisa diambil sedikit kesimpulan, apa sih bekal Ramadan? Ada 3 S, B, K. S-nya stop maksiat, B-nya banyak ibadah, K-nya kurangin hiburan dunia. Terakhir dari Pak Dede untuk anak-anak sekalian, tolong anak-anak SMP Insan Cendekia atau anak-anak SMA Insan Cendekia boarding school Sukoharjo, jangan sekali-kali ada di pikiran kalian mau buka puasa di siang hari, padahal masih mampu. Apalagi buka puasa di kamar diam-diam, bawa makanan, bawa air, kecuali memang kalau sakit. Tapi kalau tidak ada alasan, buka di siang hari. Ingat-ingatlah hadis ini. Jadi mikir 2 kali kalau mau buka Ramadan siang hari. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada seorang sahabat Nabi dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan baik-baik, ini penting ya. Jadi Rasulullah itu pernah bermimpi, dia didatangi 2 orang laki-laki. Kemudian Nabi Muhammad diajak oleh 2 orang ini untuk menaiki sebuah gunung yang sangat terjal. Rasul itu sampai tidak mampu menaiki gunung ini, tetapi oleh 2 orang ini, ya Muhammad, aku akan membantumu. Atas izin Allah, kau pasti bisa menaiki gunung ini. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Muhammad sampai ke bukitnya. Setelah sampai di ujung gunung ini, yang terjadi Rasulullah mendengar banyak orang yang teriak-teriak. Kemudian Rasul bertanya, teriakan apa ini? Kata 2 orang ini, mereka adalah orang-orang yang disiksa oleh Allah karena perbuatan dosanya di dunia. Kemudian ini yang paling penting, anak-anak sekalian perhatikan ya. Kalau kamu mau buka puasa tanpa ada alasan syar'i, ingat-ingat hadis ini. Rasulullah melihat ada orang-orang yang dicungkir balikan, kakinya itu di atas, kepalanya di bawah, kemudian mulutnya itu disobek ya. Mulutnya disobek. Dan sobekan mulutnya ini kemudian mencucurkan darahnya. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa orang ini disiksa seperti ini? Kakinya di atas, kepalanya di bawah, sobek dan mulutnya mengeluarkan darah. Maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan jawaban, man haula'i ladina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka ya Muhammad adalah orang-orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan belum pada waktunya, padahal mereka mampu berpuasa sampai maghrib, tapi mereka medot padahal sudah besar, sudah mampu. Maka ingat-ingatlah hadis ini. Kalau mau buka puasa tanpa ada alasan syar'i, ingatlah hadis ini. Kenikmatan yang diterima tidak sebanding dengan resiko yang harus diambil. Makanya bab yang keempat ini adalah stop maksiat. Karena menghalangi ibadah, membuat malas untuk beribadah, dan nanti dosanya juga lebih besar. Nomor 2, Ramadan bulan obral pahala, maka bersemangatlah beramal soleh. Dan yang terakhir, kurangin hiburan dunia, jangan sia-siakan Ramadanmu. Siapa tahu ini Ramadan terakhirmu. Inilah yang bisa Pak Dede sampaikan. Sebelum Pak Dede akhiri kajian malam hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Azizu ya Hakim ya Ghafur ya Rahim. Allahumma shalli ala Muhammad
وعلى آل محمد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah beriman, yang meninggal mendahului kami. Terimalah ruhnya dalam keadaan husnul khatimah. Ampunilah dosa-dosanya. Terimalah semua amal ibadahnya. Lapangkanlah kuburannya dan mudahkanlah segala urusannya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami semua, Ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, keluarga yang pandai menyelesaikan setiap permasalahan. Rabbana hablana minas solihin, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami anak-anak, keturunan, jadikanlah anak-anak peserta didik kami, Ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang kuat imannya, mulia akhlaknya, cerdas pikirannya, sehat jasmani rohaninya, anak-anak yang mampu berbakti kepada bapak ibunya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ya Allah, kami sedang diuji oleh wabah virus corona ini, Ya Allah. Kami mohon kepadamu, lindungilah kami dari segala musibah, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, Ya Allah. Kami berlindung kepadamu, Ya Allah. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ana, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu, di sisa usia kami ini, Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan lahir dan batin, Ya Allah, dan jagalah kami agar tetap istiqomah berada di jalan-Mu, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, dan kami berharap kepadamu, Ya Allah, jikalau kelak Engkau akan mengambil roh kami, ambillah roh ini dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, keluarga besar SMP SMA Ihsan Cendekia Boarding School Sukoharjo, mungkin itu yang bisa Pak Dede sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.